hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dan kita akan terima berkat dari Tuhan melalui acara renungan pagi sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat 11. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
garis bawahi kata hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya tertarik menikmati hari-hari baik. Saudara yang kasih Tuhan, satu topik yang saya bawa pagi hari ini, rahasia menikmati hari-hari baik. Siapapun orangnya jika ditanya apakah mereka mau menikmati hari-hari baik, tentu jawabannya ya. Dan tidak ada di dunia seorang manusia yang berdoa dan berharap hidupnya penuh dengan masalah. Hidupnya diwarnai dengan persoalan silih berganti, saudara. Dan kita semua menginginkan setiap hari ada hari-hari baik dalam hidup kita. Dan hari ini saya akan berbicara bagaimana menikmati rahasia, menikmati hari-hari baik bersama dengan Tuhan melalui pesan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Yang pertama, saudara, kita akan bisa melihat untuk menikmati hari-hari baik, rahasia yang pertama, kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Artinya, saudara, bahwa semua itu kita harus menjauhkan dari perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ucapan yang sia-sia harus dijauhkan dari mulut dan bibir kita. Terkadang tanpa kita sadari, seringkali kita lepas kontrol. Seringkali kita tidak menjaga lidah dan ucapan kita. Misalnya begini, mana mungkin lu bisa punya rumah? Tidak akan mungkin, mustahil. Dan itu seringkali terjadi ucapan sehingga kita tidak menikmati hari-hari baik setiap hari yang Tuhan sediakan. Tetapi ketika kita berkata, aku percaya hari ini Tuhan pasti buka jalan. Nah itu. Jadi apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut itu berkuasa. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Aku percaya tokoku diberkati. Aku percaya anak-anakku diberkati. Dan inilah rahasia yang pertama. Bagaimana kita menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Kita harus menjaga mulut. Kita menjaga ucapan kita, saudara. Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ketika kita berkata hal-hal yang positif, maka saudara akan menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang baik. Maksudnya adalah bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, itulah yang terlaksana dalam hidup kita. Kita tidak hanya dituntut menjauhi yang jahat, tetapi lebih progresif, yaitu melakukan hal yang baik. Itu berarti tindakan kita selalu menghasilkan perilaku dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau mengawali kehidupan ini dilakukan hal yang baik, maka menghasilkan hal yang baik. Istilah kasa tabur tuai. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memiliki hal yang baik dalam hidup ini, maka saudara akan menikmati hari-hari yang baik. Jadi yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang baik. Mengawali kehidupan kita hari ini, kalau sudah melakukan yang baik, tabur yang baik di dalam pekerjaan kita, tabur yang baik di dalam rumah tangga kita, tabur yang baik di dalam pelayanan kita, maka sudah akan menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Inilah rahasia yang kedua. Yang ketiga, saudara, mencari perdamaian. Perdamaian adalah salah satu ciri dari hidup yang baik. Karena itu jika semua orang menginginkan hari-hari baik, berusaha hidup damai dengan semua orang. Jangan terlalu menghakimi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda ingin menikmati hari-hari yang baik, saudara mencari perdamaian. Buah hasil dari salah satu ciri hidup yang baik adalah perdamaian. Jangan berusaha menghakimi orang. Jangan berusaha bahwa kita ini orang yang paling hebat, orang yang paling benar. Saudara, poin yang ketiga ini yang saya tekankan. Ketika kita memiliki hari-hari yang baik, maka hidup kita akan bersahabat dengan semua orang.
Dimanapun kau berada, engkau akan menikmati hari yang baik selama kita mencari perdamaian. Saudara yang kasih Tuhan, inilah 3 poin bagaimana kita menikmati hari-hari yang baik. Yang pertama, menjaga lidah terhadap hal yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Yang kedua, menjauhi jahat dan melakukan yang baik. Dan yang ketiga, mencari perdamaian. Perdamaian adalah salah satu ciri dari hidup yang baik. Karena itu jika kita semua menginginkan hari yang baik, berusaha hidup damai dengan semua orang. Jangan menjadi orang yang cepat tersinggung. Jangan menjadi orang yang cepat baper. Ya, cari perhatian. Tapi ketika kita berdamai dengan semua orang, maka Anda akan memiliki hari yang baik. Hari-hari baik adalah dambaan setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok. Tidak ada langkah yang paling tepat untuk menggapainya selain daripada menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena itu pagi hari ini hidup dalam kasih dan damai dengan semua orang akan membawa kita menikmati hari-hari baik bersama dengan Tuhan. Renungan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, semua hari adalah baik jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Karuniakan kepada kami sebuah kemampuan untuk kami dapat menjalani hari hidup kami dengan hal-hal yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menghantar kami untuk kami selalu menjaga lidah dan ucapan yang tidak berkenan. Memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan hal yang baik dan mencari perdamaian kepada setiap orang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.